Halo kawan-kawan semua, bagaimana kabar kalian? Kali ini kita dari kelompok 7 akan membawakan materi yang berjudul Model Pembelajaran Rumpun Personal. Selamat mendengarkan ya kawan-kawan kita semua. Sebelum kita mulai pembahasan kali ini adalah para anggota untuk kelompok 7 yang menyusun materi ini. Nah, tujuan pembahasan kita kali ini adalah yang pertama, untuk memenuhi tugas pada mata kuliah umum belajar dan pembelajaran. Yang kedua, memahami konsep dasar model pembelajaran personal. Yang ketiga, memahami jenis-jenis model pembelajaran personal. Yang keempat, memahami penerapan model-model pembelajaran personal dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu orientasi pada model. Tujuan yaitu memfasilitasi pembelajaran dengan membantu siswa mencapai integrasi pribadi dan penilaian diri yang realistis. Artinya, tujuan ini bertujuan agar siswa dapat menggabungkan pengalaman, pengetahuan, dan perasaan mereka untuk mencapai pemahaman diri yang lebih baik. Asumsi yaitu siswa memiliki kapasitas untuk mengatasi masalah mereka sendiri secara konstruktif. Artinya, asumsi ini percaya bahwa siswa memiliki potensi dan kemampuan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang mereka hadapi dengan cara yang positif dan produktif. Yang kedua yaitu kepemimpinan dalam model non-direktif. Pengertian, siswa secara bertahap mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam pembelajaran mereka, mulai dari merumuskan pertanyaan, memilih sumber belajar, hingga mengevaluasi hasil belajar mereka. Peran guru memberikan dukungan dan bimbingan, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan menantang, memfasilitasi diskusi dan kolaborasi, memberikan umpan balik yang konstruktif. Peran siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran, bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri, berkolaborasi dengan teman sejawat. Yang kedua ada model pembelajaran. Yang pertama ada pengajaran non-direktif oleh Carl Rogers, penekanan pada pembentukan kemampuan untuk perkembangan diri pribadi. Yang kedua ada latihan kesadaran oleh Fritz Perls dan William Schultz, meningkatkan kemampuan seseorang untuk eksplorasi diri dan kesadaran diri. Yang ketiga ada sinetik oleh William Gordon, perkembangan pribadi dalam kreativitas dan pemecahan masalah kreatif. Yang keempat ada sistem-sistem konseptual oleh David Hahn, dirancang untuk meningkatkan kekomplekan dan keluasan pribadi. Dan terakhir ada pertemuan kelas oleh William Glasser, yaitu perkembangan pemahaman diri dan tanggung jawab kepada diri sendiri dan kelompok sosial. Yang kedua ada sintaksis yang dibagi menjadi 5 fase. Fase 1 menentukan situasi bantuan, fase kedua menjelajahi masalah, fase ketiga mengembangkan wawasan, fase keempat perencanaan dan pengambilan keputusan, fase 5 integrasi. Lalu ada sistem sosial, struktur muncul dari interaksi guru memfasilitasi siswa memulai dan diskusi berpusat pada masalah. Lalu ada prinsip reaksi, guru menjangkau siswa, berempati dan bereaksi untuk membantu siswa mendefinisikan masalah dan mengambil tindakan untuk mencapai solusi. Yang terakhir ada sistem dukungan, guru membutuhkan tempat yang tenang dan pribadi untuk kontak satu lawan dan satu pusat sumber daya untuk konferensi mengenai kontrak akademis. 3. Aplikasi. Model ini dapat digunakan untuk masalah pribadi, sosial, dan akademik. Fokus pada perasaan dan pengalaman individu. Artinya, pendekatan ini menekankan pentingnya memahami perasaan dan pengalaman subjektif masing-masing individu. Pemahaman diri, artinya ini adalah kemampuan siswa untuk mengenali dan memahami diri mereka sendiri, termasuk emosi, nilai, dan motivasi mereka. Refleksi, artinya proses di mana siswa merenungkan pengalaman mereka, baik positif maupun negatif, untuk memperoleh wawasan baru. Komunikasi integratif, artinya ini merujuk pada cara siswa berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain dengan cara yang saling mendukung dan membangun. 4. Efek pembelajaran dan pengasuhan. Bagian ini menghubungkan antara proses pembelajaran, khususnya model non-direktif, dengan hasil yang diharapkan pada individu serta bagaimana gaya pengasuhan memengaruhi hasil tersebut. Efek pembelajaran. Model pembelajaran non-direktif yang menekankan pada inisiatif siswa, kolaborasi, dan pemecahan masalah diharapkan dapat
meningkatkan motivasi intrinsik. Siswa lebih terdorong untuk belajar karena mereka merasa memiliki kendali atas pembelajaran mereka. Mengembangkan keterampilan berpikir kritis, siswa terlatih untuk menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, dan mengambil keputusan. Efek pengasuhan. Gaya pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua atau pengasuh dapat berdampak signifikan pada perkembangan anak, termasuk konsep diri. Gaya pengasuhan yang mendukung dan penuh kasih sayang dapat membantu anak mengembangkan konsep diri yang positif. Motivasi, pengasuhan yang mendorong kemandirian dan memberikan kesempatan untuk bereksplorasi dapat meningkatkan motivasi intrinsik anak. Oke, di Capture 15 yang pertama ada perbedaan individu. Berbagai pendekatan dilakukan untuk memahami perbedaan individu dalam pertumbuhan dan kesiapan untuk berkembang, baik dalam konteks anak-anak maupun orang dewasa. Pendekatan ini mencakup gaya belajar, gaya berpikir, dan perbedaan antara anak-anak dan orang dewasa sebagai pelajar. Konsep kepribadian seperti teori sistem konseptual dan teori pertumbuhan kepribadian juga berperan penting dalam memahami bagaimana guru dapat mengembangkan keterampilan pengajaran dan respon terhadap siswa. Yang kedua, ada konsep tingkat pertumbuhan. Penelitian yang mengupas konsep peluang pertumbuhan yang dialami guru melalui berbagai dukungan lingkungan, mulai dari sistem formal di sekolah hingga interaksi dengan rekan sejawat dan kehidupan pribadi. Dengan mempelajari lebih dari 300 guru melalui studi kasus dan ribuan lainnya melalui survei, penelitian ini membedakan 3 domain yang mempengaruhi perkembangan profesional. Yang pertama, formal, sejawat, dan pribadi. Fokusnya adalah pada bagaimana individu berinteraksi dengan lingkungannya. Lanjut, yang ketiga ada domain formal dari rekan sejawat dan pribadi. Yang pertama, domain formal. Adanya perbedaan tingkat inisiatif dan kesadaran dalam memanfaatkan berbagai sumber daya pengembangan profesional yang tersedia yang kemudian dapat berpengaruh pada kualitas perkembangan individu tersebut. Ada kelompok yang hanya mengikuti kegiatan pengembangan yang diwajibkan oleh pihak distrik seperti lokakarya, presentasi, atau kunjungan dari supervisor yang mungkin jumlahnya sangat terbatas. Kelompok ini cenderung hanya mengetahui sedikit pilihan pengembangan yang tersedia. Sebaliknya, ada pula kelompok guru yang lebih aktif dan memiliki kesadaran tinggi terhadap peluang pengembangan profesional. Yang kedua, dari rekan sejawat. Variasi tingkat keterlibatan guru dalam lingkungan profesional yang dihasilkan dari interaksi dengan rekan kerja. Di satu sisi, terdapat guru-guru yang hampir tidak pernah berdiskusi dengan rekan seprofesi, menunjukkan keterlibatan yang sangat minim dalam pengembangan profesional melalui interaksi sosial. Di sisi lain, ada guru yang aktif terlibat dalam hubungan mentoring, baik sebagai mentor maupun mentee. Selain itu, mereka sering berkolaborasi dengan rekan kerja untuk memperkenalkan inovasi dan inisiatif demi kemajuan sekolah. Ini menekankan pentingnya interaksi antar guru untuk pertumbuhan profesional dan peningkatan kualitas pendidikan di lingkungan sekolah. Yang terakhir ada domain pribadi. Di dalam ranah pribadi, ini ada guru yang sangat aktif dengan hobi atau kegiatan yang mereka ikuti secara mendalam, seperti membaca, bergabung dengan organisasi lingkungan, atau terlibat dalam seni pertunjukan. Namun ada pula guru yang kurang memanfaatkan kesempatan di sekelilingnya untuk pengembangan pribadi. Bahkan cenderung tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan seperti menonton film atau mengunjungi tempat wisata. Ini menunjukkan bahwa di luar peran profesional mereka, setiap guru memiliki perbedaan dalam hal bagaimana mereka memperkaya dan mengembangkan diri di kehidupan pribadinya. Yang keempat, keadaan pertumbuhan. Yang pertama ada orientasi terhadap lingkungan. Konsep ini menjelaskan persepsi individu terhadap lingkungan sebagai peluang atau ancaman sangat mempengaruhi tingkat aktivitas dan inisiatifnya. Orang yang memandang lingkungan sebagai peluang cenderung lebih positif, proaktif, dan menarik lebih banyak peluang, sehingga berdampak pada kesuksesan pribadi dari profesional mereka. Yang kedua ada pengaruh sosial, lingkungan sosial yang positif, serta dukungan dari teman dan kolega memberikan pengaruh
yang besar terhadap perkembangan setiap individu. Lingkungan seperti ini mendorong seseorang untuk lebih aktif dan produktif, baik secara individu maupun kolektif. Berinteraksi dengan orang-orang yang positif dan berorientasi pada pertumbuhan dapat mengaktifkan potensi dan pertumbuhan pribadi seseorang. Yang kelima, ada tingkat aktivitas. Seorang omnivora gourmet, pola dasar ini mewakili pribadi yang dinamis dan proaktif, selalu mencari peluang untuk belajar dan berkembang. Mereka adalah pembelajar seumur hidup, mudah beradaptasi, dan memiliki banyak minat. Mereka berpartisipasi aktif dalam komunitasnya, baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan pribadinya. Mereka seringkali menjadi pemraksara dan pemimpin dalam berbagai kegiatan. Singkatnya, mereka adalah individu yang berorientasi pada tujuan, fleksibel, dan bermotivasi tinggi. Konsumen pasif. Dari penelitian ini ditemukan 3 tipe konsumen omnivora: proaktif, konsumen aktif, dan konsumen pasif. Nah, konsumen pasif ini yang paling banyak cenderung pasif dalam aktivitas lingkungan dan sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Mereka kurang inisiatif dan lebih mengikuti apa yang dilakukan orang di sekitar mereka. Tingkat keterlibatan mereka dalam kegiatan baru atau pengembangan diri sangat bergantung pada pengaruh dari orang-orang yang di sekitarnya. Konsumen yang pendiam. Tipe orang pendiam ini mempunyai pandangan negatif terhadap lingkungan dan orang di sekitarnya. Mereka sering menolak peluang pertumbuhan dan cenderung menyalahkan sistem atau pihak lain atas segala yang negatif. Sikap mereka konsisten, baik dalam lingkungan bekerja maupun dalam kehidupan pribadinya. Mereka sering meremehkan upaya orang lain dan bersikap skeptis terhadap segala hal. Sehingga mereka adalah individu yang cenderung pesimis dan menolak perubahan. Yang keenam, ada sistem konseptual, konsep diri, dan memahami potensi pertumbuhan. Yang pertama, kita akan membahas sistem konseptual. Teori sistem konseptual menggambarkan bagaimana seseorang mengorganisasi informasi tentang dunia berdasarkan struktur konsep mereka. Nah, pada tahap perkembangan awal, individu menggunakan konsep yang sedikit dengan maksud pandangan dikotomis seperti benar atau salah. Mereka cenderung mempertahankan konsep yang ada dan menolak informasi baru jika tidak sesuai dengan pandangan mereka sendiri. Yang kedua, ada konsep diri. Abraham Maslow dan Carl Rogers dalam konsep diri berpendapat bahwa kompetensi seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungan sangat dipengaruhi oleh sikap terhadap diri sendiri. Nah, orang yang memiliki konsep diri yang kuat itu dan mengaktualisasikan dirinya cenderung memiliki hubungan positif dengan lingkungannya. Sebaliknya, orang dengan konsep diri kurang berkembang, merasa cukup kompeten untuk beradaptasi, tetapi lebih pasif terhadap lingkungan, itu hanya menerima apa yang ada tanpa inisiatif menciptakan peluang. Yang ketiga, memahami potensi pertumbuhan. Teori pertumbuhan konseptual dan konsep diri tadi itu memberikan wawasan tentang bagaimana individu bereaksi terhadap program berorientasi pertumbuhan, serta dasar untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang produktif. Dalam penelitian David Hopkins 1990 di Inggris, sekelompok guru diikutsertakan dalam penerapan kurikulum seni baru yang mana mereka harus menguasai materi untuk diajarkan dan menyebarkan kepada guru lainnya. Nah, poin terakhir yaitu poin ketujuh dari chapter 15 mengembangkan positif diri, yaitu ada mengembangkan tahap pertumbuhan yang lebih kaya. Mengembangkan potensi pertumbuhan yang lebih kaya itu sangat berkaitan dengan cara kita bertindak sebagai teladan bagi siswa. Sikap aktif dan terbuka yang kita tunjukkan akan menginspirasi siswa untuk bersikap serupa. Pertumbuhan ini dapat kita capai dengan terlibat dalam aktivitas yang seimbang, seperti membaca atau kegiatan sosial. Nah, itu untuk mendorong diri mencapai prestasi lebih tinggi. Lingkungan belajar yang kooperatif dan aktif juga akan sangat mempengaruhi siswa, memberikan suasana sosial yang positif dan mendukung perkembangan mereka. Nah, dari pemaparan dan penjelasan materi yang disampaikan oleh kelompok kami, dapat ditarik sebuah kesimpulan, yaitu bahwa rumpun model pembelajaran personal berpijak pada teori belajar humanistik yang dikembangkan oleh Abraham Maslow, R. Roger, C. Brunner, dan Arthur Cohn.
Semua jenis model pembelajaran personal, kegiatan belajarnya berpusat pada siswa. Selain itu, dalam proses pembelajaran, siswa diberikan kebebasan dalam menentukan metode, strategi, bahan ajar, dan lingkungan belajarnya sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Guru berperan sebagai fasilitator belajar siswa. Di antara rumpun model pembelajaran personal, terdapat pembelajaran non-direktif, sinektif, sistem konseptual, dan pertemuan kelas. Masing-masing memiliki sintak yang berbeda dalam penerapannya. Namun, pada intinya, semua kegiatan pembelajaran mendorong pembentukan mental belajar siswa dan peningkatan kreativitas serta rasa percaya diri siswa. Di samping itu, progres pembelajaran dikemas secara fleksibel, menarik, dan menyenangkan. Guru bertindak hanya sebagai fasilitator belajar dan mengarahkan proses belajar agar mencapai target yang diharapkan masing-masing siswa. Proses evaluasinya berfokus pada produktivitas karya dari buah kreativitas masing-masing individu siswa. Siswa belajar sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing.